Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristiarini SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A9512300179. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Sambiharjo, Kecamatan Parangkupito, Kabupaten Wonogiri dengan materi tema 8 Raja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang, pembelajaran ke-1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Ya, Ibu masukkan absen dulu ya. Tadi siapa yang bertanya paling awal? Saya Bu. Oke, Mas Andrio, karena bertanya paling awal, tolong dipimpin untuk menyiapkan juga dipimpin doa. Sekarang dicek dulu perapian pakainya. Sudah. Untuk itu sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu ya. Sebuah lagu yang berjudul Ganja Pancasila. Sudah disiapkan semua anak-anaknya? Ya. Anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda yang ada pada baju pramuka. Anak-anak masih ingat? Masih Bu. Ada tanda kakapan, ada tanda baru, dan sebagainya. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Nah, untuk hari ini kita sebenarnya tidak jauh beda karena kita juga akan mempelajari tentang lambang-lambang, tapi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang lambang-lambang rambu lalu lintas. Oh iya, anak-anak pernah naik kendaraan apa? Coba kalian pernah naik kendaraan apa?
Istilahnya hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita memahami lambang atau rambu-rambu lalu lintas tersebut. Ya kan? Ya. Nah, materi kali ini tema 8 Raja Muda Karana, tema 3 Aku Suka Bertualang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar pada slide, PowerPoint peserta didik secara mandiri dapat menganalisis jenis lambang simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, setelah menganalisis jenis lambang simbol lalu lintas, peserta didik secara bernalar kritis dapat menguraikan makna simbol-simbol lalu lintas. Yang ketiga, setelah menguraikan jenis lambang simbol lalu lintas, peserta didik secara kreatif dapat merumuskan makna dari lambang simbol lalu lintas dengan benar. Yang keempat, setelah merumuskan jenis lambang atau simbol lalu lintas, peserta didik secara bergotong royong dapat mengembangkan informasi tentang lambang atau simbol lalu lintas dalam bentuk tulis dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, peserta didik secara bernalar kritis dapat menganalisis data yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Yang keenam, setelah menganalisis data yang disajikan dalam diagram, peserta didik secara kreatif dapat membandingkan data dan mengelompokkan menurut kategori tertentu dengan benar. Sedangkan yang ketujuh, setelah membandingkan data yang disajikan, peserta didik secara bergotong royong dapat menunjukkan data dan mengelompokkannya menurut kategori secara tepat. Kemudian yang kedelapan, setelah mengamati unsur-unsur garis dan warna pada sebuah karya dekoratif, peserta didik secara bernalar kritis dapat menganalisis unsur-unsur garis dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Kemudian yang kesembilan, setelah mengamati contoh pada gambar dekoratif, peserta didik secara kreatif dapat mengkombinasikan penggunaan garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yang 10, setelah mengkombinasikan unsur-unsur garis dan warna dalam sebuah karya dekoratif, peserta didik secara mandiri dapat mengerjakan penggunaan kombinasi garis, bidang, warna untuk membuat karya dekoratif dengan benar. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini nanti kita akan ada membaca, mengamati, menulis, juga tanya jawab. Kan anak sekarang coba dibuka dulu bukunya. Dibuka halaman 112. Halaman 112 ya. Coba kalian amati gambar yang ada pada halaman 12 itu. Di situ ada gambar apa, Nadio? Mobil sama orang. Mobil sama orang. Kemudian apa lagi? Itu anaknya sedang apa itu? Bertualang. Sedang berlari-lari ya. Nah, di sini simbol atau rambu lalu lintas adalah papan tanda. Papan tanda itu yang seperti ini ya, Nak. Terlihat ya? Papan tanda yang didirikan di sisi atau atas jalan untuk memberi instruksi kepada pengguna jalan. Pengguna jalannya siapa ini? Orang-orangnya ini ya. Untuk memudahkan pengendara dan sebagai navigasi dalam perjalanan serta membantu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya coba kalian amati itu. Jelaskan gambarnya, Nak. Untuk yang pertama ini, tandanya berarti dilarang masuk. Untuk tanda yang seperti ini coba Mas Davin, baca Mas Davin. Ini berarti Dilarang berhenti. betul. Untuk selanjutnya yang ini, Lampu lalu lintas. lalu lintas yang sering kita jumpai ya. Kalau di jalan raya kalau merah berarti tandanya kita harus berdiri. Kalau yang warna kuning berarti harus bersiap. Ya. Kemudian kalau lampu yang berwarna
boleh jalan. Kemudian ini anak-anak, ini juga sering kita jumpai ini, berarti tandanya dilarang air. Sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Sudah jelas semua ya? Nah, sekarang coba kalian amati video tentang rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Yang kita lihat tadi menambah pemahaman kita ya, kita menjadi lebih paham tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, sekarang kita membentuk kelompok dulu ya. Untuk kelompok yang pertama itu Adio, kemudian Aurel dan Zara. Kelompok kedua Akma, Desi, dan Lisa. Dan kelompok tiga David, Inian, Anan, dan silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah ya? Sudah kelompoknya? Sudah. Sekarang kalian bersama kelompok akan saya bagikan LKPD yang pertama. Ini yang mudah salah satu. LKPD yang pertama ini kalian perhatikan dulu cara memecahkannya. Di sini kan ada gambar situasi di jalan raya. Nah, nanti kalian gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar ini, ya. Kemudian tuliskan arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Kemudian temukan perilaku yang tidak sesuai ketika berada di jalan raya. Jadi kalian harus benar-benar mengamati pada gambar tersebut ya, anak. Nah, untuk dalam kerja kelompok itu kalian harus bekerja sama, harus saling membantu. Silakan kalian mengerjakan secara kelompok yang menulis salah satu saja. Itu ya, sudah selesai ya, sudah selesai semuanya ya. Nah, coba perwakilan dari kelompok satu dulu. Siapa yang mau depan sini mas? Lewat sini ya. Coba kita lihat kelompoknya Mas Ardio. Kita lihat gambarnya, wow, bagus sekali. Contoh ya Mas, yang pertama itu apa Mas? Dilarang berhenti, Kemudian dilarang parkir, kemudian lampu lalu lintas. ya, bagus sekali. Kemudian kelompoknya untuk yang pertama dilarang berhenti, yang kedua Dilarang parkir, lampu lalu lintas. ini gambarnya sudah rapi sekali, kalian lihat nih. Potongan untuk nomor 2. Kemudian yang terakhir kelompok 3 silahkan semuanya. Yang pertama apa itu? Dilarang parkir, Dilarang berhenti. lampu lalu lintas. Terus sekali kita lihat ini untuk yang gambar dari kelompok 3. Ketika yang bersemangat coba kita tepuk semangat. Berdiri dulu biar lebih semangat. Sudah bisa ya seperti yang pernah kita lakukan setiap hari. Masih ingat? Oh ya. Kita coba ya. 1, 2, 3 tepuk semangat.
belajar. Ya. Hari ini Edis dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari-cari tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman berpetualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, terima kasih Mas David. Nah, anak-anak, dari yang dibaca tadi, kita dapat mengetahui bahwa anak-anak si Udin dan kawan-kawannya tadi, mereka berpetualang. Mereka berpetualang saat mereka melakukan kegiatan pramuka. Nah, pada saat mereka berpetualang tadi, mereka menemukan banyak sekali bendera. Ini bendera baru yang dimaksudnya, anak. Coba sekarang kita hitung. Kalian lihat di slide dulu. Nah, bendera yang warna merah itu ada berapa kira-kira, anak? Satu, dua, tiga, empat. Kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian yang warna kuning ada berapa? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan di sini. Kemudian yang warna hijau 3. Ada 3 ditulis di sini. Bagus sekali. Nah, dari data jumlah bendera tadi, anak-anak, bisa kita sajikan dalam bentuk diagram. Di sini yang saya sajikan adalah diagram gambar. Bentuknya seperti ini, diagram gambar itu, anak-anak ya. Coba dilihat dulu seperti ini. Nah, dari jumlah bendera tadi kan tulis di sini 4, 7 dan juga 3. Bisa kita masukkan ke dalam diagram gambar yang merah di sini, kemudian kuning dan di hijau. Dan jumlahnya ditulis di sebelah kiri. Yang merah tadi ada 4, yang kuning ada 7, kemudian yang hijau ada 3. Sampai di sini apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Ya. Kalau begitu, sekarang kita coba untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, untuk LKPD yang kedua ini nanti kalian akan disajikan soal seperti pada slide itu. Ada lambang dilarang parkir, kemudian dilarang berhenti dan lampu lalu lintas. Di sini tugas kalian adalah nanti salah satu dalam kelompok itu mewawancari temannya dalam kelompok ini. Misalnya begini, ya, kamu sudah pernah melihat gambar yang dilarang parkir itu atau belum? Kalau sudah berarti ditulis 1. Kemudian sudah pernah melihat yang dilarang berhenti atau belum? Sudah berarti nanti ditulis 2 dan begitu selanjutnya, deh. Coba sekarang saya akan bagikan dulu untuk LKPD yang kedua. Kerjakan secara berkelompok lagi. Sudah semua? Kalau Mas Ayu dikumpulkan ambil di kelompok temannya ya. Sudah kembali ke tempatnya.
dekoratif. Karya dekoratif adalah suatu karya seni yang menghias atau memperindah suatu objek dengan cara menggambar. Anak-anak suka menggambar? Siapa yang suka menggambar? Yang suka banyak sekali ya ternyata. Oke. Nah, di sini karya dekoratif termasuk dalam karya dua dimensi. Unsur karya dekoratif yaitu yang pertama titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum berupa gambaran sederhana. Sudah tahu ya titik ya anak-anak? Titik. Nah, sudah tahu ya? Nah, kemudian yang kedua, unsur karya dekoratif yang kedua adalah garis. Suatu hasil goresan nyata atau garis limit suatu benda, ruang, rangkaian massa dan warna. Biasanya berupa garis lurus, lengkung, kemudian berbentuk atau warna atau ada lagi yang itu zigzag. Itu juga garis. Sudah tahu ya? Ya. Nanti kalian akan coba membuatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik seperti ini anak-anak. Ini yang khusus titik-titik. Dan ada juga yang berbentuk garis. Yang garis seperti ini. Nah, untuk yang kereta ini berarti dihias dengan titik atau garis? Garis. Sedangkan yang ikan ini dihias dengan apa? Dengan garis juga ya, tapi garisnya garis lengkung menjadi bagus seperti ini. Kira-kira kalau kalian nanti menghias bisa tidak ya? Bisa ya? Bisa.
istirahat ya kalian. Nah, untuk apa ya, menambah semangat coba nanti kalian coba ini. Di sini ada papan tertib rambu lalu lintas supaya kalian paham. Nanti ini saya akan memberikan kalian kartu ini, lalu kalian akan mencocokkannya. Yang mana ya kira-kira yang sesuai dengan mana di kartu ini? Siapa yang ingin terbang? Mas Adi lihat dulu coba. Saya kasih yang ini. Kira-kira itu tempatnya di mana ya? Coba lihat. Nah, kemudian yang kedua siapa? Ini dulu, jalan dulu. Bawah sini, di bawah sini ya, namanya di sini, di bawah sini. Dilarang berhenti yang mana? Coba jangan tebak. Ini yang mana? Kemudian tadi Mas Jami itu Mas Jami yang terakhir. Sekarang kita contohkan ya. Kira-kira benar atau belum? Nanti ini tugasnya siapa ini? Dilarang berhenti. Betul ya? Betul. Ya ini dulu. Mana yang senjatanya? Dilarang parkir. Baca lagi. Ya, yang ini dulu ya. Tadi di 6 ya. Ini lampu lalu lintas. Betul. Ini zebra cross atau tempat menyeberang jalan. Betul. Tapi yang terakhir ini ya, tadi Mas Gavin dilarang masuk. Betul. Nanti hebat semuanya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan secara mandiri ya. Coba Mas dibagikan satu-satu dulu Mas. Dari sana ya, ini Mas Vita bisa dibantu yang bisa. Belum yang satu-satu ya.
supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, selain itu kita juga bisa membaca data yang ada pada diagram gambar. Selain itu kita hari ini juga bisa mengaplikasikan angka titik dan juga garis menjadi gambar dekoratif. Nah, dari kegiatan hari ini, kegiatan yang mana yang kalian paling suka? Yang menggambar ya, tidak apa-apa. Tapi untuk semuanya itu semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang juga dikemasi dulu bukunya. Tapi bentar, nanti jangan terpisah saya. Kalian kembali ke tempatnya tadi. Dan jangan lupa untuk belajar ya. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Ya, kita bukunya semuanya dimasukkan ke dalam lemari. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya, untuk mempersiapkan pelajaran besok. Sekarang jangan dipegang dulu tasnya, kita nyanyi dulu, sambil berdiri. Ayo berdiri. Lagunya saiki aku gede sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Sekarang silakan masuk.